Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kuliah subuh kita pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan fiqhul bai', fikih jual beli. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan tentang rukun jual beli yang pertama, yaitu subjek jual beli, ada penjual, ada pembeli. Syaratnya ada dua. Yang pertama, bahwa subjek haruslah orang yang memiliki kelayakan. Syarat kelayakan itu yang pertama adalah baligh. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh. Kemudian yang kedua yaitu akil, orangnya berakal. Dan yang ketiga adalah rasyid, orang yang bisa mengatur harta. Kemudian syarat yang kedua, baik penjual maupun pembeli adalah merupakan pemilik dari objek. Penjual berarti pemilik dari barang yang dia jual, pembeli berarti pemilik dari harga tukarnya. Pagi ini insya Allah kita akan sampaikan rukun jual beli yang kedua, yaitu objek dari jual beli. Objek berupa barang dan nilai tukar. Nilai tukar biasanya kita ditandai dengan adanya uang, ya. Nah, untuk rukun yang kedua ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Saya sampaikan pagi ini insya Allah 1 atau 2 dari syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yang berkaitan dengan objek adalah thaharatul ain. Barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang bersih, thaharah, yang suci. Maksudnya apa? Bukan sesuatu yang najis dan juga bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang najis dan bukan sesuatu yang haram. Maka memperjualbelikan najis itu hukumnya tidak sah. Atau
memperjualkan sesuatu yang haram pun juga hukumnya tidak sah. Apa contohnya? Berarti kalau memperjualbelikan najis itu tidak boleh. Sekarang pertanyaannya begini. Kita melakukan transaksi jual beli pupuk kompos. Itu kan terbuat dari kotoran. Kotoran sapi, kotoran kambing, ayam, bebek. Rata-rata kan itu ya. Nah, sekarang gimana ya? Sah apa enggak? Sah. Mengapa? Suka sama suka, karena keduanya untuk kebaikan. Terus tidak masuk najis yang besar. Jadi kalau jual beli kotoran manusia juga besar itu. Najis besar cuma dua ya kan? Anjing sama babi. Berarti kotoran manusia juga boleh begitu. Karena itu termasuk najis sedang, bukan najis besar. Gimana coba? Ya, dalam coba dilihat lagi nanti, dirujuk lagi di fikih sunnah itu dijelaskan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, tapi kalau seandainya kita masih kekeh, misalnya, oh pokoknya itu najis, misalnya, sudah resikonya adalah kita tidak boleh membeli itu. Dan juga orang-orang taman juga nggak boleh jual itu. Karena itu termasuk najis. Kalau mengatakan itu adalah najis. Nah, tapi kalau dalam fikih yang saya baca, fikih sunnah, nah itu tidak termasuk najis. Kalaupun najisnya hanya najis maknawi saja. Dia termasuk kotoran. Ya, termasuk kotoran. Dan itu ada juga beberapa dalil-dalil yang menunjukkan. Contohnya apa? Contoh, Nabi pernah berangkat ke masjid, lalu di dalam perjalanan ada burung yang terbang. Terbang lalu buang kotoran, kenalah di tangannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau cuma sekedar ngusap begini saja, dan tidak mencucinya, beliau sholat. Hadis yang lain juga ada yang menyebutkan beliau sholat di kandang kambing. Yang di sana ada kotoran. Nah, oleh karena itu, dan ada beberapa hadis-hadis yang lain. Jadi, kalau mengatakan risikonya itu tadi, tidak boleh jual beli barang itu. Ya, orang yang menjual tidak bisa mengambil harganya, uang yang hasil jualannya, kita yang membeli pun juga nggak boleh memanfaatkannya, karena itu adalah najis. Kalau mengatakan itu adalah najis, ya. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ini, maka ada beberapa hadis-hadis yang melarang melakukan jual beli barang-barang tertentu atau benda-benda tertentu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan. Apa yang diharamkan? Satu, bai'al khamri, jual beli khamar. Khamar. Khamar istilah kita apa? Minuman keras. Apa contoh minuman keras? Es batu gitu ya. Minuman keras maksudnya adalah minuman yang memabukkan. Nah, karena khamar itu adalah sesuatu yang menutupi akal. Tuh khamar. Minuman yang memabukkan. Atau yang sejenisnya. Yang sejenisnya. Apa yang sejenisnya? Contohnya adalah narkotika. Ya. Nafza kata orang. Ya. Itu yang sejenis dengan khamar.
Nah, terus pertanyaannya, apakah rokok termasuk dalam kategori ini? Bisa jadi, kan? Kalau seandainya difatwakan, mohon maaf ini misalnya kan, kalau difatwakan memang rokok itu haram, berarti menjualnya juga tidak boleh. Kalau difatwakan bahwa ini hukumnya adalah makruh, berarti hasilnya juga makruh. Ada nggak yang memfatwakan mubah? Boleh. Ya kalau nggak ada yang memfatwakan boleh, berarti ya nggak boleh, gitu kan? Konsekuensinya kan seperti itu. Bahwa sesuatu yang diperjualbelikan harus toharoh, harus bersih, harus suci, harus halal. Nah itu ya. Jadi khamar, ini yang pertama. Maitah, mayit, bangkai. Menjual bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai kategorinya ada dua. Satu, hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Hewan yang mati tanpa penyembelihan secara syar'i. Jadi walaupun dia disembelih, kalau tidak dengan cara yang syar'i, maka itu juga masuk dalam kategori bangkai. Digorok lehernya cekrek, tapi urat sininya nggak putus. Ya, urat yang kiri kanan. Nah, terus lama-lama dia kejang, setengah hari dia kejang, akhirnya mati juga. Kan lama matinya itu. Saya pernah nyoba sekali itu. Ya, karena belum tahu ini ayam jago. Sembelih cekrek. Masih tegak tuh lah. Nah, belum mati ini. Akhirnya pagi-pagi itu. Nah, berangkat aja lah sekolah kelak matinya. Balik sekolah masih hidup. Balik dari kantor, tengok, nah masih tegak. Nah, ajaib ayam kato kita ajaib. Rupanya belum beres. Dulu lama ini kan itu. Nah, belum beres sembelihannya itu. Akhirnya saya posting lah di Facebook gitu. Ini ngapa ayam nih udah mati-mati. Akhirnya ada yang ngasih saran, itu urat sampingnya itu belum putus. Goresi lagi, cekrek sini. Mati dia. Hitungan detik. Ya, nah, kalau seandainya dia matinya itu sebelum itu, nah itu bangkai statusnya berarti. Ya, status penyembelihannya belum memenuhi syar'i, ya, secara syariat. Atau ya termasuk misalnya kalau ada orang yang menyembelih sapi, termasuk kurban ya. Kurban kan orang kadang-kadang enggak gerak cepat gitu kan. Gimana caranya ini selesai cepat? Disembelih, nah rupanya ada yang masih bergerak-gerak. Belum mati, masih bergerak-gerak. Nah, akhirnya apa? Nah, ini yang kedua. Daging hewan yang dipotong, yang diambil ketika hewan itu statusnya masih hidup. Kalau yang tadi memang udah mati tapi tidak secara syar'i penyembelihannya. Yang kedua, penyembelihannya bisa jadi secara syar'i tapi sudah dimutilasi, sudah ada apa namanya? Lah dipisah-pisahkan itu, langsung potong pahanya tuh, gantung. Padahal dia masih hidup, belum selesai putus nyawanya itu. Nah, pahanya ini tadi statusnya adalah bangkai. Karena dia diambil ketika hewannya itu masih hidup, itu bangkai statusnya. Nah, untuk bangkai ini maka tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya wal khinzir. Ya, B2, babi ya. Ini juga jelas tidak boleh. Kemudian wal asnam, jual beli patung. Jual beli patung. Hadis yang lain dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW melarang ansamanil kalbi. Jual beli anjing. Ya, tapi nanti ada pengecualian untuk jual beli anjing ini. Tapi secara umum hukum jual beli anjing itu tidak boleh. Begitu juga dengan wasamanid dam, jual beli darah. Jual beli darah. Maka darah itu hanya boleh didonorkan. Donor itu artinya apa? Dihadiahkan, dihibahkan. Ya, kalaupun ada setelah kita donor, nah, terus orang ngasih, biasanya ngasih apa tuh? Susu kan? Ngasih susu, ngasih telur. Nah, itu
tidak dihukum sebagai harga, tidak diukur sebagai nilai tukar. Mengapa? Kalau mau ada nilai tukarnya harus ada akad dulu. Kan ada rukun yang ketiga kan? Rukun yang ketiga adanya sirat, ada akad. Ya, ada ijab kabulnya. Saya jual darah saya sekian, saya beli dengan harga sekian misalnya. Nah, kalau ini kan tidak. Ya, sama-sama berjasa lah. Yang ini jasanya mendonorkan darahnya, lalu pihak yang menerima itu lagi pula kan dia sendiri juga tidak menerima untuk dianya, ya seperti misalnya PMI ya, palang merah. Nah palang merah kan tidak membeli statusnya, dia hanya sekedar menampung orang yang ingin mendonorkan. Nah tapi ada juga info katanya, wallahu alam ini kan, orang palang merah malah menjual. Nah, ini saya nggak tahu ini kalau ini. Ya, nah, kalau menjual itu jelas tidak boleh. Ya, karena ini termasuk sesuatu yang tidak masuk dalam kategori taharah. Pada intinya adalah bahwa wa innallaha azza wa jalla idza harrama akli syai'in harrama samanah. Bahwa Allah azza wa jalla apabila telah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun juga mengharamkan harganya. Sesuatu yang diharamkan, maka harganya pun juga haram. Termasuk misalnya jual beli motor curian. Lah motor haram apa enggak? Najis apa enggak? Tidak najis. Tapi karena ini barang haram, maka harganya pun juga menjadi haram. Yang membeli tidak boleh, yang menjual pun juga tidak boleh. Lah yang boleh bagaimana? Balikkan. Karena itu termasuk sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zatnya ini, sesuatu yang boleh atau tidak diperjualbelikan ini, dia terbagi pada 4 macam. Ya. Yang pertama adalah benda haram yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan contoh-contohnya di atas. Yang kedua, ada benda haram yang boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Boleh dimanfaatkan ya, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Apa contohnya? Ya itu tadi contohnya. Anjing. Anjing biasa. Ya, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Ya, dimanfaatkan boleh, tapi diperjualbelikan tidak boleh. Contoh yang lain, lemak bangkai. Lemak dari bangkai. Bangkai itu tadi kategorinya mati tanpa penyembelihan secara syar'i. Nah, ada lemaknya. Lemaknya itu boleh dimanfaatkan saja, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Demikian pula dengan memanfaatkan kulitnya, memanfaatkan tanduknya, ya, bulunya. Kalau seandainya sudah disamak terlebih dahulu. Ini yang kedua. Jadi hanya boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, ada benda yang haram dimakan, tapi dia boleh dimanfaatkan dan boleh juga diperjualbelikan. Haramnya dimakan, tapi dimanfaatkan dan diperjualkan boleh. Contohnya apa? Keledai. Kalau di kita tidak ada. Ya, keledai itu hewan yang lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari kambing. Ya, nah, dia boleh dimanfaatkan untuk tunggangan. Ya, kemudian diperjualbelikan juga boleh. Yang tidak boleh apa? Dimakan. Itu yang nggak boleh. Jadi dulu keledai itu dimakan. Awalnya dulu. Ya, dulu keledai itu dimakan. Nah, suatu ketika ada syariat yang mengatakan bahwa keledai tidak boleh lagi dimakan. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Lagi masak,
lagi mendidih di kuali. Datang sahabat lain yang mengatakan sudah diharamkan bagi kita untuk makan keledai. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Terakhir, dicip lah, dikit paling tidak. Litaknya jauh masak, ngabuh udah dapet apa-apa. Bukan. Ya, langsung ditumpahkan pada saat itu. Nah, inilah ketika mereka sudah berhadapan dengan syariat. Ya, sami'na wa ata'na. Jadi dia boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, tapi tidak boleh dimakan. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah kalbi said. Kalbi said, anjing yang terlatih, yang bisa dipakai untuk berburu atau dimanfaatkan untuk pengamanan. Ini para ulama dan hadis menyebutkan, mengatakan boleh diperjualbelikan, ya, dan boleh dimanfaatkan. Yang tidak boleh apa? Hanya dimakan saja yang tidak boleh. Nah, bagaimana mengukurnya bahwa anjing ini sudah termasuk anjing yang terlatih? Ya, kalbi said istilahnya, ya, anjing yang dipakai untuk berburu atau anjing yang dipakai untuk pengamanan. Nah, cara mengujinya itu ketika dia diajak berburu oleh si pemiliknya, lalu diperintahkan tangkap, kejar, ya kan? Lalu dikejar. Setelah ditangkap hewan buruannya ini tadi, maka kata pemiliknya berhenti. Dengan istilah dialah, kan ada apa namanya itu, pawangnya itu kan ada bahasa sendiri kan. Dia bilang berhenti, langsung anjingnya itu berhenti. Kalau kata Imam Ahmad, kalau sudah 3 kali ini berhasil, maka dia termasuk anjing yang terlatih. Nah, itu boleh diperjualbelikan. Ya, termasuk anjing di sini anjing-anjing herder gitu ya, yang digunakan oleh pihak keamanan, ya, kepolisian, tentara, gitu ya. Nah, ini contohnya untuk bagian yang kedua, yang ketiga. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tentang sesuatu, untuk mendudukkan status dari sesuatu. Apakah sesuatu ini termasuk benda najis ataukah termasuk sesuatu yang haram? Ini memang masih terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Ya, untuk status benda ini misalnya, apakah dia termasuk najis? Ulama A mengatakan ya, ulama B mengatakan tidak. Ini bisa jadi terbuka. Itu ada kajian-kajiannya tersendiri untuk mendudukkan status hukum dari suatu benda. Contohnya apa? Satu, contoh kucing. Ya, kucing. Ada ulama yang mengatakan bahwa jual beli kucing itu tidak boleh. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is nur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinur. Sinur ini apa? Kucing. Nah, kucing itu ada beberapa nama. Ada Hurairah gitu ya. Nah, ada Kitun, itu juga kucing. Nah, ini sinur bahasanya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan hukum jual beli kucing itu tidak boleh. Nah, di pihak lain ada ulama yang mengatakan bahwa boleh hukumnya. Mengapa? Karena ternyata setelah diteliti, hadis yang melarang ini, hadis yang melarang jual beli kucing ini, statusnya adalah dhaif. Statusnya adalah lemah. Sedangkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah itu tidak bisa dipakai dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam hukum. Nah, ini kan berkaitan dengan hukum, halal atau haram. Maka menurut mereka, karena statusnya sendiri ini meragukan, ya, meragukan ini hadis apa bukan, nah, memang betul dari Nabi atau bukan, itu kan dhaif namanya kan. Nah, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengharaman. Jadi artinya apa? Terkadang terjadi perbedaan pendapat. Berikutnya apa lagi contohnya? Jual beli alat musik.
Jual beli alat musik. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, terutama ulama-ulama kontemporer, nah, ulama-ulama di zaman sekarang. Sementara ulama-ulama terdahulu rata-rata mereka mengatakan bahwa jual beli alat musik itu hukumnya tidak boleh. Mengapa? Karena alat musik itu sendiri termasuk sesuatu yang diharamkan. Jadi bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur tidak boleh dijual, walaupun pada orang lain sekalipun yang non muslim. Caranya gimana? Hancurkan. Itu menurut pendapat mereka. Ini perlu kan kita ngaji-ngaji yang seperti ini kan, supaya jangan apa namanya itu, yang sampai nanti status transaksi kita jadi sesuatu yang bermasalah gitu kan. Nah dasarnya apa? Dasarnya bagi yang mengatakan boleh, ada dua hadis yang menyebutkan. Yang pertama, ada ketika ada acara walimah pesta, Nabi datang hadir ke sana. Sepi, tidak ada suara apa-apa. Gitu kan? Nah, lalu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri beliau Aisyah, ya Aisyah, aina duf? Mana duf? Duf itu apa? Ya alat musik yang dipukul, sejenis rebana, tapi nggak ada kerincingnya. Ya, sejenis rebana yang sering dipakai bapak-bapak untuk sarapal 6 itu ada kerincingnya kan? Nggak ada ya? Nggak ada yang sarapal 6 di sini. Ada. Nah, itu ya, itu duf namanya. Mana duf gitu? Coba didendang-dendang apa namanya itu buat syair itu supaya suasananya lebih hidup. Nah, yang kedua adalah di suasana lebaran, hari raya Idul Fitri. Setelah sholat hari raya Idul Fitri, ada di antara beberapa sahabat ini yang memainkan itu tadi duf, alat-alat musik, lalu mereka bersyair, ya, bergembira ria. Lalu ditegur oleh sahabat Umar, apa yang kalian lakukan? Ya. Kemudian sahabat Umar pun akhirnya juga ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan mereka, karena hari ini adalah hari rayanya umat Islam, hari kita makan-makan, hari kita bergembira. Nah ini yang mendasari mengapa ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Sementara yang mengatakan tidak boleh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati 'alan nas aqwamun, akan datang di tengah-tengah manusia ini, kata Nabi, sekelompok orang, yuhillunal hira, di mana mereka menghalalkan perzinaan, wal harira, mereka menghalalkan sutra untuk bagi laki-laki. Kalau perempuan kan boleh pakai pakaian dari sutra. Kemudian wal khamra, mereka menghalalkan khamar. Memang ada yang menghalalkan zina, memang ada yang menghalalkan khamar, memang ada yang menghalalkan sutra, ya ada. Yang menghalalkan zina contohnya apa sekarang? Itu yang kemarin calon doktor ya, yang buat tesis boleh melakukan hubungan badan laki dan perempuan. Ya, asalkan satu, tidak dipaksa, dua, bukan mahram, kan itu ya yang ditulis kemarin, yang sempat heboh itu. Nah itu kan berarti sama dengan menghalalkan zina kan? Nah, akan ada, kata Nabi, suatu zaman nanti orang-orang yang menghalalkan itu. Kemudian yang terakhir, wal ma'azif, akan ada juga orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Nah, jadi nah, terus gimana dengan yang pertama tadi? Maka mereka mengatakan bahwa yang halal itu cuma duf saja. Yang boleh itu hanya duf. Ataupun alat-alat musik yang lain bagi mereka itu tidak boleh. Jadi itu contohnya ya, bahwa mendudukan sesuatu itu najis atau tidak, haram atau tidak, boleh atau tidak, itu kadang-kadang terjadi perbedaan. Dan yang terakhir adalah ada benda yang halal, boleh dimanfaatkan, boleh juga diperjualbelikan, tapi ada indikasi kuat bahwa kalau seandainya ini diperjualbelikan akan menimbulkan madarat. Kalau diperjualbelikan ini akan menimbulkan madarat. Apa contohnya? Jual beli senjata. Senjata api ya. Nah, itu contohnya.
Kalau diperjualbelikan secara bebas, maka itu dikhawatirkan akan timbul madorot yang lebih besar. Maka dalam hal ini, sesuatu yang awalnya boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, halal barangnya, itu bisa berubah status hukumnya menjadi tidak boleh. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini syarat yang pertama, ya, yang berkaitan dengan syarat pertama dari objek jual beli, yaitu bahwa sesuatu yang diperjualbelikan itu barangnya dan nilai tukarnya adalah sesuatu yang toharoh, sesuatu yang bersih, yang baik dan yang halal, bukan najis, bukan sesuatu yang diharamkan. Baik, demikian yang saya disampaikan. Udah lewat 10 menit. Masih ada yang keraguan, silakan. Oh ya. Ya, nanti ada di syarat yang berikutnya. Syarat yang apakah itu masuk dalam kategori itu, dan ada hubungan juga dengan yang kemarin, sesuatu barang yang sudah dimiliki. Ya, status dari orang yang berjualan itu bagaimana? Nah, apakah yang pengantarnya itu adalah merupakan perwakilan daripada pemilik barang ataukah tidak? Kemudian apakah pembeli punya hak untuk membatalkan atau tidak? Nah, itu ada pembahasan sendiri nih. Ya, tentang masalah COD. Ya, COD. Ya. Oh ya. Ya, tadi ada sedikit terlupakan. Ya, terlupakan. Yang pertama tadi itu sesuatu yang mutlak merupakan milik Allah. Itu pertama kali sebenarnya yang harus saya sampaikan. Contohnya ya, yang tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang mutlak merupakan milik Allah. Di antara contohnya apa? Organ tubuh manusia. Ini milik Allah, bukan milik kita. Jadi nggak boleh kita semaunya saja. Saya butuh duit, saya jual dulu mata saya, nanti saya beli lagi. Saya kan parah kita aja kalau begitu. Ya, jual mata sebelah dulu, kan nanti kalau bisa dipasang tepe orang lain, berarti bisa juga pasang tepe kita, berarti kan? Nanti kita beli pula tepe orang, punya orang lain beli. Ya, beli orang, cari orang-orang miskin ini kita beli harga mahal, pasang pula di mata kita. Nah ini jadi akhirnya jadi gak jelas status badan kita ini. Jadi badan kita ini inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Ya, akan dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak boleh. Yang boleh tadi apa? Donor. Hanya donor saja. Jadi itu namanya musibah. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan musibah? Terima dan bersabar. Bukan dengan harus menghalalkan sesuatu yang haram. Jangan ditransaksikan, itu aja intinya. Jangan ditransaksikan dengan harga. Kalau sudah ada transaksi harga itu namanya jual beli. Ya kalau kenyataan itu lain masalah ya. Kalau kenyataan itu lain masalah. Banyak faktor normatifnya begini, kenyataannya begini. Nah, jadi kenyataan itu bukan jadi standar hukum. Ya, apa yang terjadi itu bukan menjadi standar hukum. Justru apa yang terjadi itu harus merujuk kepada hukum asalnya. Kalau seandainya bertentangan, maka yang kenyataan ini yang harus dirubah. Bukan hukumnya yang harus diputarbalikkan. Jadi status hukum tetap
begini, ya. Nah, lalu yang fenomena yang terjadi bagaimana sesuaikan dengan standar yang ada. Ya, itu. Ada lagi? Hmm. Kopi luwak. Nah ini itu tadi ya. Itu tadi saya mengatakan bisa terjadi perbedaan di sini. Kalau fatwa MUI mengatakan boleh ya. Sudah ada ini ya kan labelnya kan. Alasannya apa? Oh alasannya sama dengan duit kata dia. Alasannya sama dengan duit. Kalau kita makan duit, makan nih, lagi kulum-kulum-kulum, klep, masuk ya. Mending kalau duitnya cuma 100 rupiah, 500 rupiah ya, ya. Kalau dulu 50 rupiah lah, selawi gitu kan. Nah, kini berapa yang masih itu tuh, yang masih kepingan-kepingan? 1.000 ada kan? Nah, 1.000, 1.000 lah yang paling tinggi itu. Lagi di kolom-kolom, truk masuknya ke dalam sini. Nah, terus keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, ini duit masih boleh tidak dimanfaatkan? Boleh kan? Nah, jadi landasannya tadi mirip itu tuh, kira-kira kopi luwak tuh. Karena apa? Karena kopinya tidak hancur, kan itu ya. Karena kopinya tidak hancur, maka statusnya tidak bukan berstatus jadi najis. Nah, itu menurut yang pendapat ini tadi, ya. Menurut pendapatnya ini tadi. Karena statusnya sama dengan duit. Duit utuh, kopi utuh. Nah, duit boleh dimanfaatkan, kopinya juga boleh dimanfaatkan. Nah, tapi yang lain bisa jadi kata, oh, pokoknya kalau keluar dari situ najis. Nah, kan itu ya. Keluar dari situ najis, kalau sudah najis tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Mana kira-kira Pak yang tidak diambil Pak? Ya, kalau ada kopi lain. Coba kalau seperti itu. Ya, ya namanya tuh. Ah, ayam potong. Hmm. Ya, 7 kali ya. Ya. Ya, bersikap sejauh hukum yang terlihat oleh kita. Bersikap sejauh status hukum yang terlihat oleh kita. Contoh, kita jual beli ayam di pasar misalnya. Apa kita tahu kalau itu disembelih dengan syar'i atau tidak? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, setahu kita ini sudah disembelih selesai. Dan ayam berarti halal, udah selesai. Kalau tidak ditelusuri satu persatu, udah jadi kita belanja. Ini bapak kemarin nyembelihnya di mana? Bapak nyembelihnya pakai Bismillah apa tidak? Segala macam kan. Satu-satu ayam itu ditanya. Nah, loka marah pedagangnya kelaknya. Kamu ini tidak belanja, beda. Nah, itu ya. Nah, makanya oleh karena itu sejauh yang kita ketahui saja. Nah, begini ya, kita buat status umumnya begini, bahwa mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim dan penyembelihannya orang Islam itu halal. Ya kan? Ya, sudah, dudukkan bahwa segala sesuatu yang sudah disembelih hukumnya adalah halal. Nah, kecuali kalau kita sudah keluar negeri. Keluar negeri. Walaupun ayam namanya, tapi karena di sana statusnya adalah kebanyakan adalah non-muslim, maka hukum asalnya tidak boleh. Ya, selama kecuali ya kalau non-muslimnya itu masih Yahudi atau Nasrani. Nah, ini masih ada toleransi. Tapi kalau ke Jepang, Jepang itu mereka Yahudi enggak, Nasrani enggak. Ke mohon maaf ya, ke apa? Cina misalnya kan. Kan ada negara ada ke India misalnya. Nah, mereka bukan dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani, Al-Maidah itu masih memberikan ruang. Apalagi yang Muslim. Jadi untuk kita di Indonesia, sudah ambil hukum umumnya saja. Ya, kaidah umum bahwa ini yang menyembelih adalah Muslim halal. Sudah. Ya, nah, tinggal nanti makannya baca Bismillah. Oh itu ya, ya. Oh, ya.
Jadi untuk menghadapi sesuatu yang meragukan, kata Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Mana yang kira-kira yang lebih membuat kita lebih tenang, lebih yakin, maka itu yang kita ambil. Ya, baik demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.